Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Adiatma Maulana Darmawan LRP 08211940000024 dari kelas Hukum dan Administrasi Perencanaan B akan menjelaskan mengenai pelanggaran tata ruang, hulu, bencana alam, dan non-alam di Indonesia. Pelanggaran tata ruang akibat lemahnya perencanaan dan pengendalian tata ruang adalah hulu atau asal mula dari tingginya risiko bahaya bencana alam dan non-alam yang dihadapi oleh berbagai wilayah di Indonesia. Kita masuk ke dalam kasus pertama terkait pelanggaran tata ruang di daerah aliran sungai atau Das Citarum dan Das Barito, penyebab bencana banjir dan longsor. Luasnya perubahan lahan terbuka menjadi lahan terbangun serta adanya pelanggaran aturan tata ruang banyak ditemukan di daerah aliran sungai atau Das Citarum di Jawa Barat dan juga Das Barito di Kalimantan Selatan. Pada Das Citarum ditemukan 28.031 hektar lahan terbangun baru selama 20 tahun terakhir. Sedangkan pada Das Barito di Kalimantan Selatan, dalam rentang waktu 20 tahun terakhir, terjadi penambahan 19.692 hektar lahan terbangun. Berdasarkan data hasil overlay GHSL tahun 2020 dengan peta RT/RW terbaru kabupaten kota yang masuk dalam wilayah Das Citarum, terdapat 25.132 hektar atau 22,3% lahan terbangun yang tidak sesuai peruntukannya dengan RT/RW wilayah setempat. Pelanggaran tata ruang di Das Citarum berupa pengembangan lahan terbangun dan lahan pertanian yang berada di kelerengan lebih dari 40%, banyak ditemukan di Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung dengan luas masing-masing 158 hektar dan 135 hektar. Sedangkan pada area Das Barito, terdapat lahan terbangun seluas 9.916 hektar atau 21,9% yang tidak sesuai peruntukannya dengan RT/RW wilayah setempat. Ketidaksesuaian pemanfaatan lahan dengan aturan tata ruang di Das Citarum dan Das Barito menjadi sebab kondisi Das Citarum dan Das Barito yang telah menjadi dua das dengan skor indeks risiko bahaya bencana hidrometeorologi berupa banjir dan longsor tertinggi di Indonesia dengan skor 0,74 dan 0,62. Terdapat 3 landasan hukum terkait kasus pelanggaran tata ruang di Das Citarum dan Das Barito. Landasan hukum pertama adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, di mana pasal 61 mengamanatkan bahwa dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Adapun landasan hukum kedua adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang pengelolaan perhutanan sosial, di mana pasal 103 ayat 4 mengamanatkan bahwa kawasan sempadan sungai serta areal dengan lereng lebih dari 40% seharusnya ditetapkan sebagai ruang perlindungan. Selain itu, landasan hukum ketiga adalah UU Nomor 37 Tahun 2014 tentang konservasi tanah dan air, di mana pasal 14 mengamanatkan bahwa penyelenggaraan konservasi tanah dan air berdasarkan unit das, ekosistem, dan satuan lahan dilakukan dengan menggunakan pendekatan pengelolaan das secara terpadu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun solusi untuk mengatasi kasus pelanggaran tata ruang di Das Citarum dan Das Barito adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama peningkatan upaya pemerintah dalam pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang di Das Citarum dan Das Barito. Yang kedua yaitu memperketat izin pembangunan dan pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku di kawasan Das Citarum dan Das Barito. Yang ketiga yaitu mempertegas pemberian sanksi dan penindakan terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang di kawasan Das Citarum dan Das Barito sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang keempat yaitu meningkatkan sosialisasi aturan tata ruang kepada masyarakat serta meningkatkan keterbukaan informasi tata ruang seperti dalam bentuk laman Gistaru atau Geographic Information System yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat di kawasan Das Citarum dan Das Barito. Pelanggaran tata ruang juga meningkatkan risiko terjadinya bencana non-alam, di mana pada kasus kedua ini terdapat
kasus di mana pelanggaran tata ruang memperbesar risiko dan dampak dari kebakaran depo Pertamina Pelumpang di kawasan Jakarta Utara. Kebakaran hebat melanda depo Pertamina di wilayah Pelumpang pada 3 Maret 2023 dan memakan 33 korban jiwa. Awal kemunculan api penyebab kebakaran di depo Pelumpang berasal dari pipa inlet BBM yang lokasinya berdekatan dengan permukiman warga. Kebakaran yang turut menghanguskan rumah warga di sekitar tempat itu membuktikan bahwa terdapat pelanggaran tata ruang di kawasan tersebut yang meningkatkan resiko dan dampak dari bencana kebakaran di kawasan tersebut. Pembangunan depo milik Pertamina di Pelumpang sejatinya sudah sesuai dengan rencana induk Jakarta tahun 1965 sampai 1985. Saat pembangunan, kawasan depo di Pelumpang masih berbentuk tanah kosong dan rawa, di mana tidak ada satupun permukiman yang berdiri di dekat depo tersebut. Permasalahan mulai muncul pada tahun 1985 hingga tahun 2000-an ketika banyak orang yang datang ke sekitar depo Pertamina Pelumpang untuk menyediakan kebutuhan pekerja seperti warung makan, indekos, hingga toko lainnya. Perlahan tapi pasti kondisi ini akhirnya membentuk permukiman padat yang memenuhi area sekitar depo Pertamina Pelumpang, di mana hal ini bertentangan dengan Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2022 tentang RDTR Wilayah DKI Jakarta yang menyebutkan bahwa wilayah permukiman di Pelumpang merupakan wilayah yang diperuntukkan sebagai zona industri dan jasa. Namun dengan terbentuknya permukiman padat penduduk di sekitar depo Pelumpang, tidak terdapat upaya pengendalian dan penertiban pemanfaatan ruang permukiman warga yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Sebaliknya, pemerintah DKI Jakarta justru memfasilitasi keinginan masyarakat untuk tinggal di kawasan ini dengan memberikan sertifikat lahan, KTP, KK, hingga akses air bersih dan listrik, sehingga kondisi ini pada akhirnya meningkatkan risiko terjadinya bencana dan kecelakaan kerja di wilayah depo Pertamina Pelumpang. Terdapat 4 landasan hukum terkait kasus pelanggaran tata ruang di depo Pertamina Pelumpang, di mana landasan hukum pertama adalah UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Pasal 61 mengamanatkan bahwa dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Penjelasan umum poin 7 juga mengamanatkan bahwa pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, baik yang dilengkapi dengan izin maupun yang tidak memiliki izin, harus dikenai sanksi administratif, sanksi pidana penjara, dan atau sanksi pidana denda. Selain itu, landasan hukum kedua terkait kasus ini adalah Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2022 tentang RDTR Wilayah DKI Jakarta, di mana peraturan ini menyebutkan bahwa wilayah permukiman di Pelumpang merupakan wilayah yang diperuntukkan sebagai zona industri dan jasa. Landasan hukum ketiga adalah Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang RT/RW 2030, di mana pasal 61 ayat 2 huruf B mengamanatkan untuk menyediakan zona penyangga atau buffer zone dalam area depo bahan bakar minyak dan menata ruang kawasan sekitar depo bahan bakar. Selanjutnya yaitu landasan hukum keempat, yaitu Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2008 tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran. Adapun solusi yang dapat ditawarkan untuk mengatasi kasus pelanggaran tata ruang di kawasan depo Pertamina Pelumpang adalah pemerintah DKI Jakarta perlu untuk menata ulang kawasan sekitar depo Pertamina Pelumpang agar sesuai dengan rencana tata ruang melalui relokasi dan penertiban permukiman yang ada, serta diiringi dengan pembangunan kawasan hunian vertikal terpadu. Pemerintah DKI Jakarta dan pihak Pertamina juga harus menetapkan jarak aman atau zona penyangga atau buffer zone minimal, semisal 500 meter dari depo Pertamina Pelumpang atau lebih, untuk meminimalisir risiko bencana dan kecelakaan kerja di kawasan tersebut. Selain itu, pemerintah DKI Jakarta juga harus segera menyusun rencana induk sistem proteksi kebakaran kawasan depo Pertamina Pelumpang, di mana rencana induk ini berisi pemetaan kawasan rawan kebakaran, jumlah kebutuhan alat pencegah kebakaran, kebutuhan pompa hidran beserta sumber airnya, sistem koordinasi pencegahan kebakaran lintas sektoral, serta integrasi pencegahan dan antisipasi kebakaran antar satuan kerja perangkat daerah.
Dan sekian video penjelasan mengenai kasus-kasus pelanggaran tata ruang yang menjadi hulu penyebab meningkatnya risiko bencana alam dan non-alam di Indonesia. Dengan demikian, dibutuhkan kontribusi dari seluruh pihak, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat, untuk mencegah terjadinya pelanggaran tata ruang agar dapat mengurangi risiko terjadinya bencana di Indonesia.